Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Gunung Marapi erupsi. Dentumannya terdengar hingga bukit tinggi yang berjarak lebih dari 10 km. Polresta Padang gelar simulasi pengamanan Pilkada serentak 2024. Ngarai Siano di Bukit Tinggi banjir bandang, hingga nelayan tewas karena perahunya terbalik diterjang gelombang tinggi, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Bentrok antara polisi, tentara, dengan masyarakat terjadi di Padang. Bahkan baku hantam hingga bakar ban tersaji dalam peristiwa itu. Namun hal ini bukanlah kejadian sebenarnya, tapi hanya sekadar adegan dalam simulasi pengamanan Pilkada yang digelar oleh Polresta Padang di halaman Mapolresta Padang. Simulasi pengamanan Pilkada ini diawali dengan situasi proses Pilkada berlangsung. Ketika petugas kepolisian bersama tentara dan pemangku kepentingan melakukan proses pengamanan gudang logistik KPU dan antisipasi kerusuhan saat Pilkada. Kegiatan ini menggambarkan kesiapan sebenarnya, bagaimana semua komponen, baik pemerintah, penyelenggara Pilkada, hingga para kontestan, turut ambil bagian dalam suksesnya Pilkada Padang, maupun di setiap kecamatan. Potensi-potensi kerawanan telah digambarkan dalam simulasi ini, dengan proses identifikasi kerawanan apa saja, dan bagaimana proses mitigasinya, di mana proses penegakan hukum jadi opsi terakhir dan lebih mengedepankan sisi humanisme. Mensimulasikan untuk kegiatan tahapan pengamanan Pilkada di Kota Padang. Kita memperlihatkan bahwa Kota Padang itu siap melaksanakan Pilkada, baik Pilkada Wali Kota maupun Pilkada Gubernur. Kami di setiap tahapan-tahapan melakukan pengamanan mengantisipasi. Termasuk nanti pada saat pencoblosan kita juga melakukan antisipasi terkait dengan ada TPS yang rawan, TPS yang memang tempatnya yang jauh sehingga kerawanannya karena jauh, kita akan selalu mengantisipasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih personel menghadapi kerawanan dan cara-cara mengantisipasinya. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan mahasiswa pencinta alam se-Sumatera Barat melaksanakan upacara dengan mengibarkan bendera raksasa di tebing Lembah Harau. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Bendera berukuran 17 x 6 meter ini dikibarkan dengan ketinggian mencapai 100 meter dan dibentangkan oleh 4 pemanjat tebing. Selain itu, upacara yang dilaksanakan di Lembah Harau juga bertujuan untuk mempromosikan wisata, sekaligus meningkatkan dan mengembangkan wisata di kawasan Lembah Harau. Hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi kepada lebih dari 4.000 warga binaan dan anak binaan. Dari jumlah itu, sebanyak 4.132 orang mendapatkan remisi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. 50 orang dengan remisi langsung bebas dan 3 lainnya masih harus menjalani hukuman tambahan atau subsidiar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang. Penyerahan remisi bagi warga binaan di Hari Kemerdekaan ke-79 RI di Sumatera Barat dipusatkan di Lapas Muaro Padang. Penyerahan remisi dihadiri oleh gubernur dan pejabat terkait lainnya.
Sekolah Dasar Negeri 10 Batanggasan, Padang Pariaman nyaris tertimbun material longsor yang berada di belakang sekolah. Jika hujan deras mengguyur daerah itu, maka tebing yang letaknya di belakang sekolah dikhawatirkan longsor. Jika itu terjadi, maka ruang kelas yang berada di sepanjang tebing itu menjadi korban. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkesan tutup mata dengan kondisi yang mengancam nyawa murid dan guru. Banjir bandang kembali terjadi di Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Luapan air yang membawa material nyaris menenggelamkan jembatan penghubung antar Bukit Tinggi dan Agam. Banjir bandang ini disebabkan adanya genangan air yang menumpuk di daerah hulu karena aliran sungai tertutup material ngarai yang runtuh. Genangan air itu membentuk danau buatan dengan panjang sekitar 200 meter dan lebar yang bervariasi dari 10 meter hingga 30 meter. Sedangkan ketinggian airnya mencapai 15 meter. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena banjir bandang dalam skala yang lebih besar bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tak hanya itu, banjir bandang juga akan menggerus dasar tebing di Ngarai Sianok. Kapal nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Ulak Karang Utara. Setelah itu, kapal naas menabrak karang dan terbalik. Nelayan yang berada di kapal itu pun terpental ke laut dan berusaha menyelamatkan diri. 12 nelayan berhasil menyelamatkan diri dan dibantu nelayan lainnya. Namun seorang dari mereka ditemukan tewas. Jenazah korban dievakuasi tim SAR ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Setelah menangkap pasangan suami istri Dian Imelda dan Jandri, polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman mengembangkan kasusnya untuk mengungkap bandar sabu-sabu sebagai pemasok. Hasil pemeriksaan sementara, polisi mengantongi nama seorang pengedar yang tinggal di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Petugas menggerebek rumah sang bandar sabu-sabu yang bernama Surya di Kanagarian Koto Tinggi, Kuranji Hilir. Selain Surya, polisi juga menangkap temannya sesama pengedar narkoba yang bernama Zamril. Dalam penggeledahan di rumahnya ini, polisi menemukan barang bukti, 2 paket kecil sabu-sabu yang disimpan dalam potongan pipa paralon, bersama alat untuk mengonsumsinya, dan sebuah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan langganannya. Menurut Kasat Res Narkoba Polres Pariaman, Surya telah lama menjadi target operasi polisi. Namun selama ini polisi gagal menangkapnya karena tidak menemukan barang bukti sabu-sabu. Licik dalam bermain, dia membaca gelagat petugas. Dalam hal ini kita telah coba melakukan 3 kali penyergapan, namun tidak kita temukan barang bukti. Karena kelebihannya bagi saya 1000 kali dia berhasil, cuma 1 kali saya rasa skor tinggi saya gitu. Kemudian petugas dengan telitinya, karena licik dia menyimpan barang bukti, contohnya di dalam pipa plastik. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ingin berubah? Hah? Kejaksaan Negeri Padang Rabu sore menahan seorang pegawai sebuah bank milik pemerintah terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi atau void pada Electronic Data Capture Merchant Jaya Wisata Tour
milik bank tempatnya bekerja. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihak bank. Dalam penyelidikan perkara ini, Kejaksaan Negeri Padang telah menyita uang sebanyak Rp455.400.000. Sedangkan kerugian negara yang ditimbulkannya hampir mencapai Rp1,5 miliar. Tersangka ditahan karena berkas dan barang buktinya telah lengkap, sehingga segera dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka ditahan di Rutan Anak Ayah, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Tadinya kami akan menahan di Rutan Muaro, tapi Muaro sudah over capacity, jadi dialihkan ke Rutan Anak Air ya. Untuk kerugian totalnya itu 1,445 M, 1.450.000.000 ya. Kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Modus yang ditemukan Kejaksaan adalah tersangka membuat badan usaha yang bergerak di bidang biro perjalanan. Kemudian tersangka mengirimkan dana dari satu rekening ke rekening lain. Modus terbongkar saat pelaku melakukan transfer. Ia memanfaatkan fasilitas pembatalan transaksi atau void. Akibat tindakannya, tersangka diuntungkan karena dana yang ditransfer tetap masuk ke rekening penerima. Sedangkan pengirim juga mendapatkan pengembalian dana dari bank setelah pembatalan dilakukan. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.